Selamat sore, saudara-saudara. Kita lanjutkan lagi perkuliahan kita hari ini, yaitu kita lanjutkan chapter 2. Ya. Di mana chapter 2 ini kita akan melanjutkan minggu lalu break-even analysis. Nah, ini persamaannya. Kalau kita mencari berapa unit yang akan kita jual supaya biayanya tertutupi, dari sisi unit adalah rumusnya ini. Q sama dengan FC dibagi price dikurangi variable cost. Sementara kalau untuk dalam rupiah, Q sama dengan FC dibagi 1 min variable cost per price. Nah, kemudian bagaimana dampak perubahan harga tersebut? Tentu saja kita lihat dari sini. Kalau harganya naik, maka angka pembaginya semakin besar. Berarti kuantitas unit yang harus kita jual semakin turun. Nah, bagaimana kalau variable cost-nya naik, yang lain tetap? Kalau variable cost-nya naik, berarti angka pembaginya P min VC akan semakin kecil. Berarti jumlah barang yang harus kita jual supaya biaya semua tertutupi akan semakin besar. Nah, sebaliknya lagi, bagaimana kalau fixed cost-nya naik? P dan variable cost-nya tetap. Maka ini tetap, yang FC-nya naik, maka Q-nya juga akan naik. Itu sensitivitasnya. Bagaimana dampak perubahan price, dampak perubahan variable cost, dampak perubahan fixed cost terhadap jumlah unit yang kita jual. Nah, kemudian kita masuk pada demand curve. Nah, di sini dikatakan apa? Misalnya contoh tadi, kita menjual 36.000. Ya, kemudian dengan harga 1.000. Kalau kita buat persamaan, ya, misalnya kalau harga naik menjadi 2, permintaannya menjadi 26. Maka kita bisa buat persamaan biasa, matematika biasa, sudah saudara belajar di PE Mikro dan teori ekonomi mikro, yaitu berarti price sama dengan 3,3 dikurangi 0,005 kalikan Q. Berarti kalau mau mencari Q berapa? Pindahkan saja ke sisi kiri, oke? Maka diperoleh nanti gambaran kurva price dan quantity seperti ini. Ini adalah kurva demand. Ya, jadi kurva demand, kalau harga semakin meningkat, maka kuantitas yang diminta semakin sedikit. Sebaliknya kalau harga turun, maka kuantitas yang diminta semakin besar. Nah, apakah ini bentuk kurvanya linear? Selalu linear? Jawabannya tentu tidak. Ya, pola ini dalam prakteknya tidak. Kenapa kok tidak? Mungkin ada faktor diskon, ada perubahan selera masyarakat, dan macam-macam. Maka kurva demand tersebut akan berbentuk melengkung. Jadi tidak lurus, tetapi akan melengkung seperti ini. Jadi dalam bentuk kurva yang kita sebut kuadratik kemungkinan. Ya. Nah, ini contoh persamaan kalau kuadratik. Total revenue P kalikan Q, berarti kita tambahkan dari persamaan tadi, P-nya adalah 3,3 kalikan minus 0,005 kalikan Q, berarti kita peroleh total revenue-nya menjadi seperti ini. Berarti total revenue dikurangi profit berarti sama dengan total revenue dikurangi fixed cost dikurangi variable cost, menjadilah persamaan seperti ini. Nah, persamaan seperti ini kalau kita gambarkan garis kurvanya akan membentuk parabola terbaik, tentu terbalik. Nah, tentu ini sudah saudara belajar di PE Mikro dan PE Mikro. Nah, terus konsep terakhir di chapter 2 ini adalah marginal analysis. Tadi yang kita relevan pertimbangkan dalam pembuatan keputusan adalah marginal, deltanya. Ya. Nah, ada yang namanya marginal revenue. Nah, marginal revenue itu berapa perubahan revenue sebagai akibat peningkatan satu unit barang terjual. Sebaliknya marginal cost, berapa pertambahan total cost sebagai akibat kuantitas yang meningkat atau menurun. Nah, yang kita sebut marginal, ya, pertambahan deltanya. Nah, marginal revenue dikurangi marginal cost, nanti kita peroleh yang namanya marginal profit. Nah, ini berbagai macam persamaan ini sama seperti yang tadi, profit sama dengan total revenue dikurangi total cost. Berarti kalau marginal revenue, nanti marginal profitnya dikurangi marginal cost-nya. Oke? Oke, saya pikir sekian materi hari ini. Silakan habis ini saudara kuis melalui kuisis ya. Selamat sore.